Kenapa risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa melebur begitu banyak bangsa, bahasa, dan budaya hingga menjadi peradaban dan dikdaya? Masuknya penduduk negeri-negeri itu ke dalam Islam menjadi bagian dari umat, bukan sekadar menjadi warga taklukan. Mari kita lihat bagaimana sejarah awal Islam di masa Khulafa Rasyidin dan Umayyah. Apakah ketika kekuasaan khilafah menggantikan Romawi dan Persia, otomatis mantan penduduk dua imperium itu langsung berbondong-bondong masuk Islam? Ternyata tidak. Faktanya, sampai akhir masa khilafah Umayyah, wilayah Islam yang terbentang dari Spanyol hingga Persia memiliki populasi rakyat muslim hanya sekitar 10-20%. Sementara mayoritas populasi penduduk khilafah masih menganut agama sebelumnya. Lantas, kenapa dengan penduduk muslim yang masih minoritas, kekuasaan Islam begitu diterima oleh masyarakat setempat? Tidak lain, itu karena mereka mendapatkan Islam tidak dengan pedang, tapi dengan integritas dan dakwah yang efektif. Hal ini tentu sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Gaius Julius Caesar, seorang jenderal terkenal dari Republik Romawi. Di tahun 50-an sebelum Masehi, Julius Caesar berusaha menaklukkan Galia, negeri yang sekarang kita kenal sebagai Prancis dan Belgia. Dan mari kita lihat bagaimana Caesar menaklukkan Galia yang saat itu berpopulasi 3 juta orang. Caranya adalah dia bantai 1 juta orang, dia perbudak 1 juta orang lagi, dan baru sisanya dia ajak, yuk kita gabung ke Republik Romawi. Islam tidak mengenal metode Julius Caesar yang kita kenal dengan veni vidi vici. Saya datang, saya lihat, dan saya taklukkan. Apa yang dilakukan muslimin adalah menyebarkan Islam dengan dakwah dan jihad, kemudian memperlihatkan keanggunan Islam lewat implementasi syariat. Bangsa-bangsa yang beragam dari Spanyol sampai ke India melihat Islam pun sebagai potret nyata, di mana penerapan syariat menjadi dakwah yang efektif, bukan hanya didengar, tapi juga dilihat dan dirasakan keindahannya.